Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, perkenalkan saya Tria Safizar. Kebetulan saya lulus CPNS di tahun 2019. Yang baru mendapatkan SK, ini saya mendapatkan SK di Kabupaten Bengkulu Tengah di formasi Pamong Belajar atau yang dikenal dengan guru paket. Saya tinggal di Kota Bengkulu. Kemudian nilai yang saya dapatkan pada waktu SKD adalah 375. Itu saya mendapatkan ranking 6 dari 9 besar. Kemudian di SKB saya mendapatkan nilai 275, itu ranking 1 pada nilai SKB. Dan setelah akumulasi saya mendapatkan ranking 1 dari 3 yang diambil. Pesan dan kesan saya selama belajar di Korean Center: pengajar yang berkompeten di bidangnya. Seperti TIU itu pengajarnya memang psikolog, karena soal TIU adalah soal-soal psikotes. Kemudian TKP juga dari psikolog atau guru bimbingan konseling juga ada, karena memang sudah kompeten di bidangnya itu. Kemudian TWK itu berkenaan dengan wawasan kebangsaan, PPKN dan sebagainya. Itu yang mengajar memang sudah jurusan hukum. Dan bahasa Indonesia sudah juga guru dari jurusan bahasa Indonesia. Memang kalau guru-gurunya sudah tidak kita ragukan lagi. Kemudian untuk kita belajar, kita memang memilih waktu yang kita bisa, bukan pihak Korean Center yang menentukan jadwal kapan kita belajar, tetapi kita yang mengatur waktu kita sendiri, baik itu malam, pagi, siang, dan sore. Kemudian pesan dan kesan saya untuk Korean Center ini sebagai masukan. Dulu saya temukan bahasa Indonesia itu berada di TIU, sedangkan yang saya pahami berdasarkan Permenpan mengenai passing grade dan kisi-kisi SKD dan SKB, bahasa Indonesia itu masuk di bagian TWK. Jadi TWK itu terdiri dari wawasan kebangsaan, integritas, dan lain-lain. Dan juga ada di sana soal-soal bahasa Indonesia. Kemudian di TIU-nya sudah bagus, ada deret, hubungan kata, soal-soal logis analitis. Itu sudah cukup sangat-sangat membantu, dan ternyata soal-soalnya cukup update. Di TIU itu ada soal figural. Memang di tahun 2018 itu sudah mulai muncul soal-soal figural. Kemudian di TKP dari 11 indikator itu memang sudah ada di sejak tahun-tahun yang dulu, dan Korean Center juga sudah menerapkan. Jadi untuk teman-teman yang memang mau belajar dan tidak tahu kemana arah belajar, saya merekomendasikan Korean Center sebagai tempat bimbingan belajar CPNS yang cukup memadai untuk kawan-kawan menambah ilmu dan wawasan. Dan kita tidak hanya belajar di kelas, tetapi kalau kita ada yang ingin ditanyakan, itu kita di Korean Center ada grup teman-teman dan tutor-tutornya bisa saling bertanya di sana, atau kita bisa langsung japri. Dan memang itu selalu dibilang sama pihak Korean Center ataupun tutor-tutornya, kalau ada yang ingin bertanya di kelas mungkin waktunya kurang, itu bisa kita bahas lebih lanjut. Itu kelebihan dari Korean Center menurut saya. Jadi teman-teman, kita di Korean Center itu tidak sebatas guru dan teman, tetapi kita bisa juga belajar atau menambah ilmu, saling membantu. Mungkin pengalaman saya di 2019 ini bisa memotivasi teman-teman untuk menjadi abdi negara yang teman-teman impikan. Mungkin cukup sekian.
Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.